Nah, dan ini nih, banyak pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana yang mungkin kita anggap wah dia mah negatif. Enggak ada yang negatif, tapi memang mereka yang belum paham. Misalkan ada yang bicara, wah ini mah bisnis cari-cari orang ya. Ada yang nanya kayak begitu? Ya. Biasanya ibu bapak suka jawab apa? Iya. Terus? Misalkan nih saya calon mitra, cari-cari orang ya, coba jawab. Iya. Masa cari orang? Beda. Saya nggak yakin loh dengan jawaban itu, saya nggak closing. Kalau saya ditanya, ini bisnis cari orang ya, saya cuma ingin Pak, Bu, sini Pak. Ibu tadi nanya, ini bisnis cari orang nih, oke. Bu, Pak, saya mau nanya balik. Bisnis apa yang gak ada hubungannya sama orang? Pak, tukang ojek cari siapa? Orang. Oke. Warung cari siapa? Orang. Ada kafe dibikin bagus lampu-lampunya cari siapa? Orang. Jadi bisnis apa yang gak ada hubungannya sama orang? Kenapa? Karena hanya orang yang pegang duit. Kalau kucing pegang duit, saya jelasin juga Pak. Kalau Bapak Ibu pikir, wah bisnis cari-cari orang, setiap usaha apapun pasti ada hubungannya sama orang. Nah maka tugas kita yang memberikan pemahaman supaya dia bikin, oh iya juga ya. Justru Pak, di PT BES Bapak cuma ajak partner minimal cuma 2 Pak. Coba bayangin tuh sales Honda bagi-bagiin brosur. Berapa dia ditarget setiap bulan buat cari orang yang beli motor? Nyicil lagi nih Pak. Handphone. Mario Bros lagi. Teng. Apa kabar? Masih fokus ya? Sampai mana tadi? Cari orang. Jadi memang tugas kita lah yang memberikan pemahaman Bu. Wajar orang ngomong kayak gitu karena dia belum paham. Maka tugas kita lah yang memberikan pemahaman, tapi bukan berdebat. Ini yang terjadi malah berdebat, gontok-gontokan, malah jadi musuhan, closing enggak. Tapi tugas kita, Pak, bayangin Pak, usaha apa yang gak ada hubungannya sama orang. Kita kasih ilustrasi tadi, sehingga apa yang dalam pola pikir dia? Iya juga ya, nah kalau udah ngomong iya, itu berarti siap closing. Ya enggak? Coba Pak, bayangin, bisnis apa yang ada hubungan sama orang? Justru di PT BES Bapak nggak usah banyak-banyak orang Pak, cukup 2 aja cukup. Bisa? Bisa? Jadi jangan cuma cari orang ya, iya lah gimana titik closingnya? Kalau kita cuma jawab iya, balikin lagi. Apa menurut Bapak? Coba usaha apa yang nggak ada hubungannya sama orang? Biar dia jawab. Kita kasih contoh. Jadi cari persamaan yang mudah dimengerti sehingga dia paham. Oh iya benar. Justru Pak cuma 2 di sini Pak. Punya teman Pak 2. Kalau nggak punya saya temenin Pak. Apa kabar? Ya yang diceritain cuma yang sukses. Ya iyalah yang sukses mana masa yang gagal. Misalkan di seminar, mari Bapak Ibu kita sambut orang yang gagal di usaha ini. Yang tidak tembus riwayat. Nggak asik ya. Gimana jadi inspirasi? Terus kita jawab apa? Ya iyalah yang sukses biar jadi inspirasi. Kalau yang gagal apa yang mau ditiru? Lo mau gagal apa sukses? Sukses berarti harus belajarnya sama siapa? Yang sukses. Karena ketika kita belajar dari orang sukses, Anda akan paham bagaimana apa yang dilakukan. Kita juga bisa aplikasikan sehingga apa yang dihasilkan orang tersebut Bapak Ibu pun pasti mendapatkan semuanya. Ini mah bisnis orang kecil. Kan kadang ada yang ngomong kayak gitu, bisnis kecil-kecilan itu. Iya kecil, emang 2 juta sekali seumur hidup kecil. Kalau masih sendiri emang masih kecil. Tapi ketika, bayangin Pak, kalau Bapak mikir ini bisnis kecil Pak. Bayangin kalau Bapak mikir ini bisnis kecil, Bapak siap nggak punya bisnis yang modalnya ratusan juta? Oh enggak, justru ini Pak. Bapak mau cari bisnis, cari yang modal gede apa kecil? Yang kecil. Cari
cari potensi yang gede apa yang kecil? Yang gede. Ini Pak, dari Bapak join 1 kali seumur hidup dapat produk, Bapak pakai produknya, ceritakan, undang orang-orang yang banyak hutang ke seminar, dijelasin. Bapak dari sendiri jadi berdua, dari berdua jadi berempat. Bapak dari yang asalnya rumah di Bogor bakal punya teman nanti di Jakarta. Terus bakal punya teman dari mana? Dari Padang. Karena justru dari bisnis jaringan, bapaknya di Bogor, tapi punya aset di berbagai daerah. Ketika sudah berada di berbagai daerah, terus mereka berhasil, gimana rekening bapak? Apa kabar? Masuk? Masuk? Bungkus? Wah, itu mah menguntungkan yang di atas. Ada yang ngomong kayak begitu? Bisnis itu menguntungin yang di atas. Nah, Bapak Ibu mau jawab apa? Nyengir doang. Iya juga ya. Kabur akhirnya muntah apa ya. Gimana mau closing? Kan inti dari sebuah closing adalah menjawab keraguan. Maka ketika ada orang nanya, nguntungin yang di atas ya. Jangan hehehe. Kasih pemahaman. Jadi gini Pak. Asik. Sambil dipeluk, misalkan sambil gini. Jadi gini Pak. Biar apa? Hypnoselling kalau kata Pak Ojatsu. Tetap mata saya kan gitu. Jadi itu biar closing paket bisnis minimal. Jadi gini Pak, saya mau nanya balik. Yang namanya bisnis Pak, harus ada yang diuntungkan atau dirugikan? Dia yang mana? Juga harus ada yang diuntungkan. Nah, oke, kalau menurut Bapak bisnis ini menguntungkan yang di atas, oke, saya mau kasih sebuah ilustrasi yang gampang. Di bisnis konvensional, anggap perusahaan rokok. Kira-kira Pak, kan perusahaan rokok itu kamu dari pabrik nggak langsung ke konsumen, betul ya? Ada jalur distribusi, betul? Distributor wilayah, daerah, grosir, pengecer, betul? Nah, kira-kira Pak, omset sebesar-besarnya pengecer, nguntungin siapa Pak? Grosir atasnya. Bisa nggak ngalahin omset grosir? Sebesar-besarnya omset grosir, bisa nggak ngalahin distributor? Bisa. Betul? Nggak bisa. Pasti yang lebih untung yang atasnya. Betul? Oke, itu konvensional. Gimana di dunia kerja? Di dunia kerja, ada karyawan, ada staf, ada manajer, ada direktur. Kira-kira nguntungin yang atasnya? Benar. Karyawan bisa nggak ngalahin manajer? Jadi setiap usaha apapun pasti harus ada yang diuntungkan. Justru di PTBES Pak, Bapak di PTBES bukan siapa yang lebih dulu, tapi gabung di paket terbaik, dikerjakan serius, dia yang hasilnya lebih besar. Contoh gini, saya gabung basic Pak, Bapak paham gabung priority 62 juta. Kita kerjain serius Pak, setahun 2 tahun. Kita lihat tahun depan siapa yang hasilnya lebih besar, yang satu paket atau priority. Bapak bisa ngalahin saya. Justru dengan bisnis MLM Bapak bisa mengalahkan orang-orang yang lebih lama bergabung. Masuk? Bungkus? Bisa? Jadi jangan cuma hehe. Tapi kita berikan pemahaman dengan sebuah ilustrasi yang sederhana. Ya di setiap usaha apapun memang harus ada yang diuntungkan. Kasih ilustrasi tadi. Konvensional atau kerja. Justru balikin lagi, justru di PTBES Bapak bisa ngalahin yang udah lama. Banyak kok Pak, saya juga ngalahin sama orang yang ngajak saya. Orang yang ngajak saya belum dapat apa-apa. Betul nggak? Artinya Bapak Ibu di sini punya kesempatan bisa mengalahkan orang yang udah lama. Bisa, apalagi kalau misalkan ya tadi yang kaum basic, kalau Anda nggak upgrade, siap-siap disalip sama mitra Anda. Anda basic. Mitra Anda bisnis, eksekutif, priority. Siap-siap kesalip. Jadi wajib aplaus untuk kita semua ya. Ini mah money game. Ada yang ngomong kayak begitu? Ada. Wah, money game ini. Kita tanya balik, Pak, menurut Bapak money game itu apa? Money, uang, game, permainan. Uang dimain-mainin. Benar? Kalau ini Pak, alhamdulillah ada sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional MUI Pak. Kalau yang namanya money game itu keluarin uang nih, perhatiin nih pemahaman. Yang namanya money game itu Bapak Ibu keluarin uang nggak dapat apa-apa. Itu money game. Kalau kita kan jelas akadnya jual beli, kita keluarin uang dapat produk.
Betul nggak? Yang disebut money game itu Pak, kalau Bapak ngeluarin duit nggak dapat apa-apa. Atau misalkan ada yang ngomong, Pak kita produknya berupa website. Bohong. Jadi kalau ada yang ngomong, Pak kita produknya berupa website, misalkan emas batangan dan lain-lain berupa website, bohong. Cari bisnis harus yang real. Keluarin uang dapat produk, dan produknya harus senilai bahkan menguntungkan. Kita PTBS 2 juta, keluarin uang dapat produk senilai berapa? Untung apa enggak? Untung. Jadi balikin lagi, kalau ada yang ngomong masalah money game, kita jelaskan money game itu adalah ketika mengeluarkan uang tidak dapat apa-apa, tapi Bapak mengeluarkan uang dapat produk, dan kita sudah ada label halal. Saya biasanya suka gini, Pak ini sudah tersertifikat halal MUI loh Pak, nasional Pak. Kira-kira keilmuan Bapak sama MUI tinggal siapa? Kalau saya mah manut aja, cukup taat sama MUI halal. Nah kalau Bapak misalkan dengan keilmuan situ, terserah Pak. Hidup adalah pilihan. Berarti apa? Cari yang lain. Lanjut. Wah ini mah cuci otak. Janji-janji impian. Ada yang kayak gitu? Ada. Banyak. Wah ini cuci otak. Janji-janji impian. Saya biasanya suka kayak gini Bu Pak. Kalau ada orang yang ngomong, wah ini mah cuci otak, dengan janji-janji impian, saya cuma ngomongin, Pak ya udah Pak, nggak usah gabung PTBS Pak. Tapi saya percaya Pak, Bapak nggak gabung pun pasti dituntut harus bisa wujudkan impian. Betul apa enggak? Betul. Jadi Bapak nggak di PTBS pun tetap harus dipaksa raih impian. Nah pertanyaan Pak, impian Bapak apa aja? Saya suka nanya. Udah umrah belum? Belum. Pengen umrah? Pengen berapa nominalnya? Udah punya mobil belum? Belum. Pengen punya mobil? Berapa harganya? Biar dia jawab. Yang punya handphone tolong ya silent atau itu alarm. Ya Allah alarm jam segini. Ya? Apa kabar? Masih fokus? Coba cubit dulu yang sebelah kanan, cubit. Fokus. Ini ilmu nih, ini teknis nih, ini di lapangan nih, pasti nemu nih. Harus semangat. Ketika orang bilang, ah ini mah cuci otak, iming-iming impian, tinggal kita balikin Pak, tulisin apa impian Bapak. Ketika udah dia tulis, Pak dengan kondisi Bapak saat ini atau Ibu saat ini, paling keren nabung berapa? Ini nominalnya berapa? Kan ada orang ngomong gini kan, ah saya mau pikir-pikir dulu kan gitu ada? Ya itu tadi impian, tulis. Pak kan Bapak ngomongnya pikir-pikir dulu, nih saya mau nanya balik nih, pikirin mau gimana Pak? Pikirin Pak. Kan ada orang ngomong gitu kan, Pak pikir-pikir dulu. Oke siap, kalau pikir-pikir sebentar Pak, Bapak punya impian apa aja? Udah punya motornya kayak siapa nyicil, pengen lunas motor, apalagi? Pengen punya mobil nggak? Ya pengen lah, oke tulis, mobil berapa harganya? Totalin Bapak semua. Tadi nanya Bapak kan, pikir-pikir, Pak, saya mau nanya balik, nih pikirin. Ngapain pikir-pikir PTBS udah banyak bukti? Yang kalau pikir nih impian lo mau gimana tuh pikirin. Coba bayangin dengan kondisi saat ini paling keren nabung berapa nih pikirin. Makasih udah tinggalin dari yang pusing. Aplaus untuk kita semuanya ya. Lanjut. Bapak harus punya relasi banyak. Nah jadi intinya Pak, kalau ada pertanyaan orang di luaran sana beralasan jangan pernah diiyahkan. Tapi harus berpikir terbalik. Misalkan, oh saya nggak punya relasi, justru gabung PTBS banyak relasi. Ah saya nggak punya uang, kan ada gitu. Justru nggak punya duit, lo harus join. Karena gue tahu lo nggak punya duit, makanya gue ajak biar ke depan jadi banyak duit. Ah aku kan udah tua, justru masih ada umur, Allah masih kasih kesempatan. Ah aku mau ada apa, ibu rumah tangga punya anak kecil, justru punya anak kecil harus gabung. Handphone berapa kali nyala ya di sini training, silent dong ah. Sampai mana tadi? Anak kecil. Justru ibu anak punya anak kecil harus kembangin PTBS dari sekarang. Kalau udah gede anaknya banyak jajan.
Jadi harus berpikir terbalik, jangan pernah diiyahkan. Ada yang ngomong, Pak nanti ya saya gabungnya habis gajian. Ada yang ngomong kayak begitu? Ya. Kita selama ini kayak gimana sih? Iya, jangan. Gimana nggak closing kalau diiyahin terus? Ya. Kalau saya boleh ditiru. Kalau yang bagus awalnya boleh ambil, kalau nggak terserah, nggak usah. Kalau saya ada ngomong, ini kejadian kemarin di Tangerang nih, mitra saya, ada mitranya, calon mitranya, Pak ntar aja bulan Oktober. Pak ntar aja kalau gajian. Saya cuma ngomongin, Bu, Pak, kan udah jelas nanti gajian, ya kan? Gajian tanggal berapa? Cek. Ya Allah ini, tolong nanti yang multimedia. Hah? Allahu Akbar, diatur-atur multimedia. Gajian kan udah tahu tanggal 1. Bener gajian? Iya. Kan udah tahu bakal gajian. Coba minjem dulu sama yang lain. Nanti gajian itu duitnya ganti. Syukur-syukur sebelum gajian Bapak jalanin ini udah balik modal. Duit gaji utuh, balik modal, punya aset, paham? Terus saya ngomongin, Pak, Bu, mau join hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun depan, nominalnya sama. Yang beda apa? Posisi. Karena mau join hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, nominalnya sama. Yang beda apa? Posisi. Coba lihat orang yang ngundang, saya bisa digituin. Coba ibu diundang sama siapa? Lihat yang ngundang, mukanya doyan duit apa enggak? Iya sih, artinya apa? Orang yang ngundang ibu nggak akan nunggu lama-lama ibu, dia pasti cari yang lain. Kebayang nggak Bu? Ibu dulu yang hari ini dijelasin, karena nunda, malah orang lain yang duluan. Tiba-tiba bulan Oktober baru join, aku gabung ya. Harusnya di bawah dia, tapi karena kelamaan nunggu malah jadi di bawah. Rugi nggak? Kan udah tahu bakal gajian, minjem dulu atau ke yang lain. Nanti pas gajian diganti, kan udah pasti gajian. Bisa? Masuk? Syukur-syukur langsung kerjain. Sebelum gajian uangnya udah balik modal, jadi gaji masih utuh. Itu. Jadi jangan pernah diiyakan. Nanti ya habis gajian, oke. Pas gajian dia lupa duitnya kepake, besti. Siap? Apa kabar? Lanjut. Saya udah jenuh. Kayaknya udah join semua, tinggalkan. Yang kayak begitu. Kalau udah alasannya, jadi saya begini. Ini ada jurus terakhir. Bulan kemarin udah saya share juga ke peserta training HTS. Kalau orang udah bilang, saya tidak akan gabung. Jangan kita, oke. Saya selalu ngomong gini, saya tanamkan di alam pikiran dia. Saya nggak akan gabung, saya cuma ngomong, oke, terima kasih atas pertemuan ini. Mungkin hari ini kamu nolak, tapi pegang omongan saya, suatu saat pasti ada yang nawarin kamu lagi, dan ketika ada yang nawarin, kamu pasti ingat muka saya. Dan itu kejadian, Pak. 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu saya dapat sponsor orang Bandung. Itu orang yang saya presentasi ketika di awal gabung. Ketika di awal gabung saya presentasi, setiap saya follow up dia nggak mau balas. Pokoknya saya tanamin aja. Coy, pokoknya ntar lo pasti ada yang nawarin lagi. Kalau ada yang nawarin, lo pasti ingat muka gue. Tiba-tiba sebulan yang lalu dia WA saya. Kalau dijelasin udah setahun ke belakang, tiba-tiba nge-WA. San, Eko Racing kayak kamper ya. Saya memang masih ketawa ya pas ada nawarin nih. Saya telepon. Kenapa coy? Iya, itu Eko Racing kayak kamper apa enggak? Bro, kalau yang nggak paham pasti nyangkanya seperti kamper. Cuman susah gua jelasin kandungannya apa. Ini hasil dari ITB. Pokoknya bagus sampai penjualan ke Sri Lanka.
Brunei dan lain-lain. Emang kenapa? Iya nih di kantor ada yang nawarin. Bener kan kita apa? Iya, jadi gimana nih, gimana? Gue gak mau jelasin lagi, transfer dulu baru gue jelasin. Jadi kalau ada orang yang saya nggak akan gabung, jangan tiba-tiba oke ya udah terima. Kita kasih pemahaman lu, pegang omongan saya, pasti ada yang nawarin lagi. Kalau ada yang nawarin lagi, pasti ingat muka saya. Biar apa? Biar joinnya ke Anda. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak udah dijelasin lagi, tapi joinnya ke orang lain kan? Ya karena kitanya yang nggak menanamkan di alam bawah sadar. Aplaus untuk kita. Pak, bisnis jaringan kan susah. Kalau ada yang bicara Pak bisnis jaringan susah, saya kasih ilustrasi sederhana. Misalkan nih ibu ini, wah Pak susah bisnis jaringan. Oke, saya cuma ngomong ini, Bu, ibu pernah nggak makan bakso yang enak? Terus ibu cerita ke teman-teman ibu, pasti jawab, pernah lah, benar nggak? Terus ketika ibu cerita ke teman ibu dengan segala ekspresi dan edifikasi, bakso Wong Solo enak, uratnya mengkel, kikilnya banyak, kuahnya mantap, harganya murah. Teman kita beli akibat kita ceritain. Pertanyaannya, kita dibayar nggak sama tukang bakso akibat apa? Ibu, itu udah bisnis jaringan loh. Tapi Anda nggak dibayar aja mau. Coba di PTBS jadi ngobrolinnya Kristalvi, Ekonet, Eko Farming. Ya, ketika ibu cerita promosi seperti itu, ibu akan dibayar oleh PTBS minimal 400.000 sehari, dapat komisi mingguan, dan bisa dapat reward 1,6 miliar. Jadi tanpa disadari, sebenarnya Anda jago, cuman nggak sadar aja. Apalagi ibu-ibu yang sering gibah syariah. Benar apa benar? Apa kabar? Wah, tidak menjamin masa depan. Nah, ini dia. Nggak jamin masa depan, nggak jelas. Jawabnya apa? Iya. Nggak jelas. Biasanya kalau saya, Pak, handphone lagi ya. Oh, itu handphone. Silent dong Jangan sampai nanti Pak Haji Rizky sama Bu Novi pas ngisi masih ada suara-suara handphone ya. Oke. Kalau ada yang bicara, Pak ini mah bisnis tidak jelas. Saya cuma ngomongin, memang Pak, tidak jelas Pak. Kadang sehari 400.000, kadang 200, kadang 2,8, kadang 600, nggak jelas Pak. Tapi insya Allah masa depan jauh lebih jelas. Kenapa? Mungkin Bapak jelas kurang. Gajian 3, tanggal 3 udah koma. Jadi kita, tapi jangan jadi berdebat ya, sambil bercanda. Mungkin Bapak jelas, tiap bulan gajian jelas, tapi coba mobilnya kok masih nyicil. Tapi di PTBS mungkin memang penghasilannya tidak jelas kok. Tapi insya Allah masa depan jauh lebih jelas ketika Bapak kerjakan. Silakan sambil kerja, tapi sambil bangun aset ada waktu luang kerjain PTBS. Mudah-mudahan mungkin ini asbab hidayah pertolongan Allah. Bapak bisa dapatkan mungkin mobil gratis, rumah gratis. Memang tidak jelas, tapi insya Allah masa depan jauh lebih jelas. Bisa? Masuk? Lanjut. Next. Misi. Udah beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi intinya adalah apa Bapak Ibu? Ketika mendapatkan pertanyaan di luar sana, ingat mereka bukan negatif, tapi karena memang mereka belum paham, maka tugas kitalah yang memberikan pemahaman. Karena ketika Anda yang memiliki pemahaman, jangan sampai malah Anda yang terpengaruh. Ingat, bisnis ini mempengaruhi. Pertanyaannya, mau Anda yang terpengaruh oleh orang lain atau Anda yang pengaruhi mereka? Kalau ada orang yang ngomong, Pak, gimana cara yakinin orang? Ada yang ngomong kayak begitu? Mitra-mitra, Pak, gimana cara yakinin orang? Tanya diri sendiri, apa yang buat Anda yakin dengan usaha ini? Obrolkan. Nggak usah cari-cari yang pusing cara ngeyakinin orang dan lain-lain. Cukup berkaca diri sendiri, apa yang buat Anda yakin, Anda ceritakan.
Contoh kayak saya kalau ngeyakinin orang, Pak, saya dulu jadi driver Grab, Pak. Bayangin nama Bapak kalau saya punya cicilan rumah, kapan saya bisa lunas? Saya dulu pernah punya usaha 80 juta, hilang Pak. Di sini modal hanya sekali seumur hidup 2 juta, dapat produk kerjanya bareng-bareng. Bisa punya potensi 1,6 miliar. Jadi apa yang saya yakini waktu itu sehingga saya closing, saya sampaikan. Nggak usah cari-cari yang lain bagaimana cara meyakinkan orang. Cukup berkaca diri sendiri. Apa yang buat Anda yakin, sampaikanlah kepada orang lain. Sehingga Andanya yakin, disampaikan kepada orang lain. Maka yang terjadi adalah keyakinan Anda membuat orang-orang di luar sana yakin dan bergabung menjadi mitra-mitra Anda. Wow. Apa kabar? Jadi siap ditolak? Siap. Siapa yang siap ditolak? Siap. Coba katakan siapa yang siap ditolak? Yang gak ngaju gak siap. Jangan ngajak berarti ya. Berarti kalau jangan ngajak, jangan salahkan juga kalau gak dapat komisi ya. Ya, jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita sudah siap bagaimana bertempur di luar sana, mendapatkan pertanyaan apapun, sehingga Bapak Ibu bisa menjawab. Akhirnya mereka closing. Pak, gimana kalau nanti suatu saat ada pertanyaan di luar sana yang belum bisa Anda jawab? Tanyakanlah, konsultasikanlah kepada mentor Anda. Kalau Anda bertemu dengan orang yang bertanya Anda nggak bisa jawab, wah Pak, luar biasa, saya belum belajar sampai ke ilmu situ. Bapak orang yang luar biasa, saya aja nggak kepikiran. Artinya apa? Kita nanya. Artinya apa? Kalau Bapak, saya lihat ini Anda orang cerdas. Berarti kalau saya saja yang keilmuannya seperti ini mau menjalankan dan bisa mendapatkan hasil meskipun baru 400.000, maka saya yakin Bapak orang yang jauh lebih cerdas. Bapak bisa mengerjakan usaha ini dan bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Artinya kita aplaus untuk kita. Maka mulai setelah ini Bapak Ibu, ibarat kita hari ini sudah minum Hubs Pro, antivirus bakteri dan jamur. Karena ketika kita mendapatkan pertanyaan di luar sana, kita sudah siap. Tapi ingat, belajar nggak sampai hanya di sini saja. Masih banyak, dan hidupnya ilmu karena diulang-ulang. Hidupnya ilmu karena diulang-ulang. Manusia itu kadang ada semangatnya, ada turunnya, betul? Maka apa yang akan membuat Bapak Ibu terus semangat? Menjaga circle lingkungan positif seperti ini. Saling menguatkan, bergandengan tangan. Sehingga yang terjadi adalah yang asalnya ragu menjadi yakin. Dari yang asalnya hilang semangat menjadi muncul semangat lagi. Dari yang asalnya tidak paham menjadi paham. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak bertindak menjadi bertindak. Dari yang tidak mengundang menjadi mengundang. Dari yang tidak punya mitra menjadi punya mitra. Dari yang tidak punya komisi menjadi punya komisi. Dari yang asalnya tidak ada poin, akhirnya poinnya bertumbuh. Dan yang terjadi, dari yang asalnya tidak punya apa-apa, pasti akan mendapatkan semua reward-rewardnya. Terima kasih.